Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi melalui video pembelajaran tentang perdagangan internasional. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Oh iya, sekarang aku sedang berada di pelabuhan. Apakah kalian juga melihatnya? Di belakangku, banyak kapal-kapal yang sedang mengangkut barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri. Pelabuhan ini menjadi salah satu tempat barang-barang diekspor dan impor ke luar negeri. Sebelum lebih jauh, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain, sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya ada komoditas ekspor. Yang pertama, pertanian dan perkebunan, meliputi lada, teh, kopi, tembakau, minyak sawit, dan kopi. Yang kedua, hasil hutan, meliputi kayu, rotan, dan damar. Yang ketiga, industri kerajinan, meliputi kayu lapis, kertas, semen, pupuk, tenun, dan ukiran. Selanjutnya, yang keempat, hasil perikanan, meliputi udang, ikan tuna, kepiting, dan kerang. Yang kelima, hasil tambang, meliputi batu bara, biji nikel, biji bauksit. Selanjutnya, komoditas impor. Yang pertama, barang konsumsi yang meliputi makanan dan minuman. Yang kedua, bahan baku yang meliputi bahan bakar, pelumas, dan suku cadang. Yang ketiga, barang modal yang meliputi mesin pabrik, traktor, dan kendaraan. Ekspor negara tujuan. Yang pertama, minyak bumi. Dikirim ke negara Malaysia, Filipina, Singapura, gas bumi ke Singapura, rokok ke Brunei Darussalam, suku cadang Telkom ke Singapura, tekstil ke Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura, semen ke Thailand dan Filipina, kayu lapis ke Thailand dan Singapura, pupuk ke Malaysia, Thailand, Filipina, tembaga ke Singapura dan Thailand, timah putih ke Singapura, kopi ke Singapura, teh ke Singapura, tembakau ke Malaysia, karet ke Singapura, kayu, Singapura dan Thailand, udang ke Malaysia dan Singapura, kelapa sawit ke Singapura dan Vietnam, kakao ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian komoditas impor dan negara asal. Yang pertama, kerjasama antara Malaysia dan Indonesia, ada bahan kimia, minyak bumi, dan benang sintesis. Yang kedua, Filipina dan Indonesia, ada gula, madu, semen putih, dan kopra. Yang ketiga, Thailand dan Indonesia, ada gula, madu, buah, dan beras. Yang keempat, ada Singapura dan Indonesia, ada kapal, pipa besi baja, bahan kimia, dan alat elektronik. Selanjutnya, ada banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai bentuk transaksi. Yang pertama, ada dengan cara wesel atau bill of exchange, di mana pembayaran ini menggunakan surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan tanggal jatuh temponya. Apabila eksportir membutuhkan uang tunai sebelum tanggal jatuh temponya, maka eksportir bisa menjual wesel tersebut kepada pihak lain. Selain menggunakan wesel, bisa juga menggunakan pembayaran cek. Jadi, importir harus membuka rekening bank yang mempunyai cabang di negara eksportir. Yang kedua, setelah melakukan kerjanya, importir mengirimkan cek pembayaran kepada eksportirnya. Dan yang ketiga, apabila cek tersebut sampai ke eksportir, eksportir dapat mencairkannya di bank yang ditunjuk. Yang ketiga, ada LC atau Letter of Credit, di mana importir meminta bank untuk mengeluarkan surat tagihan yang menyatakan bahwa bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. Selain cara tersebut, ada juga cara yang lain, yakni kompensasi pribadi.
di mana pembayaran ini dilakukan dengan cara mengkompensasikan antara eksportir dengan importir dalam satu negara. Aku lihat ternyata alat pembayaran internasional itu tidak hanya uang tunai saja loh, ada barang. Barang juga dapat digunakan sebagai alat bayar. Misalnya hasil kekayaan alam dan sejenisnya, di mana besar atau kecilnya barang yang akan diserahkan sesuai dengan besarnya nilai uang yang harus dibayar. Selain itu ada emas. Pembayaran dengan emas ini dilakukan dengan menentukan beberapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai-nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Selanjutnya ada ciri-ciri perdagangan internasional. A. Para pihak melakukan perdagangan tidak saling bertemu. B. Para pihak dihubungkan melalui media promosi atau perwakilan. C. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang ditetapkan. D. Jika terjadinya perselisihan lazim dilakukan secara musyawarah. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perdagangan bilateral, 2. Perdagangan multilateral, 3. Perdagangan regional. Dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional terdapat banyak perbedaan. Perbedaannya antara lain perdagangan dalam negeri. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenai bea pajak, masuk hanya retribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama. Sedangkan perdagangan internasional yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenai bea atau pajak masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi masih dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, di mana kebutuhan yang tidak dapat diproduksikan oleh negara sendiri dipenuhi secara barter. Kondisi itu terjadi karena setiap negara dengan negara lain mempunyai perbedaan antara lain letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya, yakni faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Barang kebutuhan yang dapat dihasilkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkannya juga berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara mempelajari teknik produksi yang modern dan mengimpor mesin-mesin atau alat yang lebih modern untuk mewujudkan teknik dan cara produksi yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi suatu barang dalam jumlah yang besar, sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang keempat, perbedaan selera setiap negara. Dalam memproduksi barang-barang, kemungkinan setiap negara mempunyai kesamaan. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Maka, hal inilah yang mendorong kegiatan antar negara atau perdagangan internasional, misal Jepang dan Korea Selatan. Setelah kamu tahu apa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, apakah kamu tahu apa manfaat perdagangan internasional?
Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa, dan setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Oke, kali ini mari kita membahas materi tentang hambatan perdagangan internasional. Tahu nggak sih apa saja hambatan perdagangan internasional? Adapun hambatan perdagangan internasional diantaranya biaya pajak masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, dan adanya peraturan dan pertentangan politik. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang dimaksud proteksi dan kuota? Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, sedangkan kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Adapun hambatan lainnya yakni inflasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan umumnya inflasi menjadi penyebab penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Secara umum penyebab inflasi adalah terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Berikut penyebab terjadinya inflasi. 1. Meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Penyebab inflasi ini disebabkan peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atas jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang menyebabkan inflasi diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya barang untuk swasta. Yang kedua adalah meningkatkan biaya produksi atau forceful inflation. Penyebab inflasi ini karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga barang baku seperti bahan bakar naik hingga upah buruh yang naik. Tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, dan kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan meningkatkan inflasi. Materi selanjutnya yakni teori-teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolut. Teori ini menjelaskan bahwa kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan pesaingnya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif. Teori ini menjelaskan bahwa pada teori ini negara yang tidak memiliki keunggulan absolut tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional meliputi 1. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan ke luar negeri. Yang ketiga, ekspor dan impor. Sebagai contoh bukti, perdagangan internasional mampu meningkatkan kegiatan ekspor pada perekonomian Indonesia. Ekspor non-migas pada November 2021 mencapai 21,51 miliar US dollar, naik 2,40% dibanding Oktober 2021 dan naik 48,38% dibanding ekspor non-migas November 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari per November 2021 mencapai 209,16 miliar US dollar atau naik 42,62% dibanding periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 197,90 miliar US dollar atau naik 42,00%. Hal ini menyatakan bahwa di bulan November 2021 kegiatan ekspor mampu mencapai
nilai tertinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.